Di mana kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di mana Allah jadikan Nabi makhluk paling mulianya makhluk di mata Allah sejagat raya, dan itu wajib ditanemin di hati kita. Kata Imam Ibrahim Al-Laqani di dalam Jawharatut Tauhid, wa afdalul khalqi alal itlaqi nabiyuna famil anis syiqaqi, yakni kita sebagai muslim ahlus sunnah wal jamaah yang oleh teman kita disingkat aswaja, asal ketemu warung jajan, asal ketemu warung jajan, ahlus sunnah wal jamaah. Kenapa ahlus sunnah wal jamaah tidak ahlul kitab wal jamaah? Sebab udah dipakai oleh Al-Quran buat orang Yahudi Nasrani, maka sebut ahlus sunnah ta'adduban. Ahlus sunnah wal jamaah wajib ditanemin oleh orang mukallaf yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat. Wajib ditanemin di hati makhluk paling mulianya makhluk secara mutlak adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibanding surga masih tinggian Nabi Muhammad. Orang banyak pengen doa masuk surga. Benar, ya benar sih, tapi kurang tinggi. Pengen dekat sama Nabi Muhammad, itu yang tinggi. Orang semuanya karena dia. Ama surga masih tinggian Nabi Muhammad, ama Rasulullah masih tinggian Nabi Muhammad. Amu apa aja? Wa afdalul khalqi, makhluk, bukan wa afdalun nasi, bukan. Paling tingginya manusia, bukan. Paling tingginya makhluk. Makhluk itu ciptaan Tuhan, apa saja. Yang paling tinggi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa malaikat itu menjadi tinggi? Karena kerjaannya bersolawat sama ini orang. Begitu, maka dia tinggi. Allah jelasin innallaha wa malaikatahu, ini dia yusholluna ala nabi, ini dia jadi tingginya dia. Pengen dekat sama ini hamba? Enggak ada. Makhluk Allah, bukan manusia, makhluk Allah yang paling mulia sejagat raya dibanding apa aja, dibanding apa aja, yang paling mulia Nabi Muhammad. Maka orang tuh berkata, Anda pengen masuk surga, jadi begini, kata seorang sufi, kalaulah di surga nggak ada Nabi Muhammad, saya nggak pengen masuk surga. Begitu. Aneh nggak begitu? Kan saya pengen ketemu Nabi Muhammad. Ngapain kita kondangan nggak ketemu pengantin? Biar makanan enak, pengantin nggak ada. Kata kita najong banget, najong. Ini pengantin. Ya arusal khafiqaini, arus. Ini Nabi. Dalam hadis yang sahih Imam Tirmidzi riwayatkan di dalam Sunan Tirmidzi, Imam Ahmad di dalam Musnad Ahmad bin Hanbal, Imam Ad-Darimi di dalam Sunan Ad-Darimi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadisnya hasan. Imam Tirmidzi bilang sahih, ana akramul awwalina wal akhirina wala fakhra. Aku, kata Rasulullah, orang yang paling mulia dari dulu sampai nanti. Kenapa Nabi begini? Allah tegur Nabi. Nabi jangan ngumpet, Nabi itu tawadhu. Ngumpet. Dalam kitab berjanji itu wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawadhu. Tawadhu sekali. Allah tegur nih Nabi, wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Ceritain nikmat Tuhan yang diberikan kepadamu Rasulullah, dongengin nama umatmu. Maka Nabi dongeng. Siapa dirinya sebenarnya? Allah suruh at-tahaddus bin ni'mah syukrun. Menceritakan nikmat Allah tuh syukur. Ana akramul awwalin wal akhirin. Aku itu yang paling mulia
makhluknya Allah sedari dulu dan orang terkemudian. Paling mulianya Nabi. Enggak ada. Nabi paling mulia. Maka kata Imam Haddad, wa ja'alahu akrama khalqihi alaihi. Allah jadikan Nabi makhluk paling mulianya makhluk. Al-Quran menyebut tentang Nabi. Bagaimana? Tentang apanya? Tentang wajahnya. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Tentang bagaimana ayah bunda dan kakek nenek datuk-datuknya. Wa taqallubaka fis sajidin. Tentang apa? Dadanya. Alam nasrah laka sadrak. Tentang apa? Lidahnya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Dan seterusnya. Ini hebat, ini Nabi. Rugi orang kalau nggak pengen dekat sama Nabi, rugi. Imam Haddad bilang wa ja'alahu akrama khalqihi alaihi. Mana di antara kemuliaan yang Allah berikan sama ini hamba? Dia memandang zat Allah dengan dua mata kepalanya. Lailatul Mi'raj. Pada waktu Isra Mi'raj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang zat Allah dengan dua mata kepalanya. Di dalam kitab Aqidatul Awam, kitab kecil, dijelaskan wa ba'da isra'in urujun lis sama hatta ra'an nabiyyu rabban kallama min ghairi kaifin wan hisarin waftarad alaihi khamsan ba'da khamsina farad. Habis Isra, Nabi Mi'raj, sampai Nabi memandang dengan dua mata kepalanya tentang zat Allah. Tidak ada satu makhluk pun sekelas Nabi. Nabi Musa, Rabbi arini andur ilai. Qala lan tarani. Tidak bisa. Nabi Musa, gelarnya kalimullah, bicara langsung sama Allah tapi tak lihat. Itu belakangan namanya telepon, enggak lihat. Nabi Musa, Nabi melihat, kata Allah dalam Al-Quran, subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Kata Syekh Banten di dalam tafsir Munirnya, Mirahul Labid, Maha suci Allah yang memperjalankan hamba Allah, yakni Nabi Muhammad, pada sebagian malam, mulai dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa yang kami berkahi sekelilingnya, agar supaya kami perlihatkan kepada hamba itu, yakni Nabi Muhammad, sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Innahu huwas sami'u, sesungguhnya si hamba yakni Nabi Muhammad, huwas sami'u, benar-benar mendengar firman Allah, al-basir, benar-benar melihat zat Allah. Quran tuh ada dua tafsir, Syekhna tulis itu. Ini kemuliaan Nabi. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ditanya, Imam Muslim tulis dalam Sahih Muslim, hal yaron nabiyyu rabbahu lailatal mi'raj? Qala na'am. Hadisnya sahih. Apakah Rasulullah SAW memandang zat Allah di dunia ini dengan dua mata kepalanya? Iya, dia memandang zat Allah di dunia. Selain Rasulullah tidak bisa. Hatta kelasnya wali tidak bisa. Tapi di akhirat wajib kita yakin, semua orang di surga akan bisa memandang zat Allah sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Quran, wujuhun yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah kala itu, yakni pada hari kiamat,
cemerlang memandang zat Allah. Itu di akhirat. Di dunia ndak bisa. Ndak bisa. Bagaimana mungkin mata kita yang kayak begini bisa memandang yang nyipta mata, memandang mata aja mata kita nggak bisa, kecuali lewat cermin baru. Itu bayangan bukan mata. Tapi Rasulullah mandang, makanya Allah jadikan makhluk termulia. Termulia. Rasulullah termulia. Apanya aja mulia. Yang bersentuhan dengan Nabi Muhammad jadi mulia. Bilal, orang nggak terkenal, budak dimerdekakan oleh Abu Bakar, terkenal. Sampai At-Tahiri terkenal kalau Jumat. Bilalnya siapa Jumat ini? Bilal. Itu gara-gara bersentuhan dengan akrama khalqihi. Maka kalau kita pengen mulia, pengen disayang Allah, deketi ya hamba. Deketi. Bila tidak ada kebaikan bagi orang yang tukang baca salawat selain ma'iyatuhu billah wa bimalaikatihi, udah cukup. Begitu. Ketika ada orang bertanya kepada seorang sufi, sufi itu orang yang bersih hati. Man safa qalbuhu min kuduratid dunya. Bukan sufi yang bajunya compang-camping, dekil, kumel. Itu sufi sulit finansial. Sufi. Bukan itu. Ditanya itu. Ahlullah. Bagaimana kita mengetahui bahwa kita ini adalah orang yang sukses? Apakah kita orang yang celaka, bernasib sial? Apa kita bernasib beruntung? Bagaimana cara kita bisa mengetahui, mendeteksi diri kita itu ahlus sa'adahkah atau ahlus saqawahkah? Kata beliau, jawabnya mudah. Bisa. Bagaimana? Anda baca salawat apa kagak? Sebab orang baca salawat bakal ada ma'iyatuhu billah wa bimalaikati. Allah bersalawat sama Nabi, malaikat bersalawat sama Nabi. Wahai orang beriman, bersalawat sama Nabi. Maka digandengkan dengan malaikat oleh Allah, tidak bakalan digandengkan dengan malaikat, melainkan dia orang yang bernasib beruntung. Begitu. Kenapa? Karena Nabi ini akrama khalqihi alaihi, makhluk Allah yang termulia. Untuk mempersiapkan kelahiran makhluk mulia ini, harus Allah buat dulu bumi yang termulianya bumi. Itulah Mekah. Kenapa Mekah mulia? Ini persiapan oleh Allah untuk lahirnya manusia mulia. Manusia mulia. 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 Kakek datuknya. Dua dah. Biar ndak panjang. Wa ja'alahu akrama khalqihi alaihi. Kita wajib yakin dan kita menghaturkan berterima kasih sama Allah. Kita punya Nabi adalah makhluk Allah termulia. Termulia. Sampai Nabi Musa minta sama Allah, ya Rabb, jadikan saya umatnya Nabi Muhammad. Begitu. Saking kagumnya Nabi Musa sama Nabi Muhammad. Itu begitu. Mana mulianya. Jadi imam waktu malam Isra ngimamin semua nabi-nabi. Semua nabi-nabi makmum. Imamnya Nabi Muhammad. Itu ditulis dalam kitab-kitab sejarah terkait dengan Isra Mi'raj. Nabi ini mulia. Mulia.